Selamat pagi anak-anak, kita akan masuk dalam materi terakhir kita, yaitu menjadi pembaca efektif. Materi ini sebelumnya sudah pernah kita singgung sebelum kita belajar di rumah. Nah, mari kita ulang sejenak apa itu menjadi pembaca efektif. Membaca efektif itu artinya kamu mampu menemukan informasi yang tepat dan juga mampu memilah informasi yang baik untuk menjadi sebuah wawasan dalam sebuah bacaan. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk menjadi pembaca efektif adalah dengan mengenal dan memahami buku fiksi dan non-fiksi. Kamu dapat memperhatikan keempat sampul buku berikut ini. Nah, menurut kamu di antara gambar berikut ini, mana yang merupakan sampul buku fiksi dan mana yang bukan? Bagaimana cara kamu menemukannya? Apakah kamu bisa menemukan perbedaan maupun persamaan umum di antara buku tersebut? Dari gambar tersebut, kita bisa menentukan ciri umum dari buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, kamu dapat memperhatikan dari slide berikut ini. Melalui ciri umum tersebut, maka kamu bisa melihat perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu adalah buku yang berisi sebuah cerita imajinasi yang menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa gaul, lalu kemudian memiliki unsur cerita seperti yang pernah kita pelajari, yaitu seperti tokoh, alur, latar, dan lainnya. Buku tersebut juga bertujuan untuk menghibur pembacanya. Lain halnya lagi dengan buku non-fiksi, di mana buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi sebuah informasi, pengetahuan, atau fakta yang sebenarnya. Nah, makanya buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang baku atau disertai istilah asing dan istilah ilmiah. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa buku non-fiksi itu memiliki unsur pendahuluan, isi, dan penutupnya. Dan buku non-fiksi juga bertujuan untuk memberikan sebuah pembelajaran atau pengetahuan wawasan kepada kita. Tidak hanya menemukan perbedaan, tapi kita juga menemukan persamaan di antara kedua buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kedua buku tersebut memberikan sebuah informasi baik tentang kehidupan, pengetahuan, nilai-nilai, budaya, maupun sama-sama menginspirasi pembacanya. Untuk memahami kedua buku ini, mari kita sama-sama mengenal unsur yang dimiliki oleh buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, buku fiksi itu memiliki 7 unsur. Yang pertama bagian cover atau sampul, selanjutnya rincian subbab, lalu judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan kalian juga sudah mempelajari ini di bab sebelumnya, di mana kita mempelajari tentang jenis buku fiksi. Selanjutnya ada unsur buku non-fiksi. Yang pertama bagian cover atau sampul, ada rincian subbab, kemudian judul subbab, isi buku, cara penyajian, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Kamu bisa melihat bahwa unsur kedua buku ini ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, kamu harus memahami perbedaannya di bagian mana dan persamaannya di bagian yang mana. Setelah kita mengenal kedua unsur buku tersebut, maka kita bisa sama-sama merangkum informasi dari kedua buku tersebut. Yang pertama, cara merangkumnya, kita bisa membaca secara cermat kedua buku itu baik fiksi maupun non-fiksi. Lalu kita sama-sama menentukan tema atau topik yang dibahas dalam buku tersebut. Kemudian kita mendaftar pertanyaan acuan, lalu menuliskan hal-hal yang penting. Nah, setelah itu kita akan merangkai hal-hal yang telah dicatat sebelumnya menjadi sebuah teks narasi. Selain untuk merangkum atau menyimpulkan sebuah informasi dari kedua buku tersebut, kita juga dapat mengomentari kedua buku tersebut. Nah, untuk mengomentarinya kita bisa memperhatikan yang pertama dari tampilan fisiknya, gambar, ilustrasi, warna, desain cover, ketebalan buku, kertas yang digunakan, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita bisa juga membahas tentang bahasa yang digunakan di dalam buku tersebut. Apakah bahasa tersebut menggunakan istilah asing atau bahasa tersebut menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir kita bisa menilai atau mengomentari dari isi buku tersebut, di mana kita bisa menemukan informasi penting apa yang dapat kita pahami dari kedua buku itu. Selanjutnya, nah ini ada langkah-langkah menulis penilaian terhadap buku. Kamu bisa memperhatikan langkah pertama, ketika kamu menuliskan identitas buku apa saja yang harus diperhatikan. Langkah kedua, kamu membuat sinopsis atau ringkasan teksnya. Lalu yang ketiga, kamu memberikan pendapat tentang yang tadi kita bahas, isinya, bahasanya, dan tampilan fisik dari buku tersebut.
Berikut ini Ibu lampirkan contoh ketika kamu akan menilai sebuah buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Dimulai dari langkah pertama yaitu identitas buku, kamu bisa melihat hal apa saja yang ditulis di dalam identitas buku. Langkah selanjutnya adalah menulis sinopsis. Nah, karena Ibu mengambil contohnya menilai buku fiksi, maka yang kamu tulis di bagian kedua ini adalah sinopsis cerita. Berbeda jika kamu menilai buku non-fiksi, maksud Ibu, maka yang kamu tulis adalah ringkasan atau rangkuman teksnya. Nah, di langkah yang terakhir, kamu silakan berkomentar tentang 3 bagian. Yang pertama tadi adalah isi teks. Nah, di bagian ini kamu bisa mengomentari tentang isi teks yang kamu baca, baik fiksi maupun non-fiksi. Kamu bisa menggambarkan sekilas apa pendapat kamu tentang isi teks tersebut. Selanjutnya, kamu juga mengomentari atau menilai dari sisi bahasa yang digunakan. Nah, dalam teks tersebut, apakah bahasa yang digunakan sangat menarik atau justru bahasa yang digunakan sangat sulit karena menggunakan banyak istilah yang asing? Nah, kamu bisa mengomentari dan berpendapat tentang bahasanya di bagian ini. Nah, bagian yang terakhir untuk dikomentari adalah tampilan fisiknya. Di sini kamu bisa menilai dari ilustrasinya atau gambar atau sampul yang digunakan. Kemudian kamu juga bisa mengomentari tentang jenis kertas yang digunakan, jenis tulisannya, ketebalan bukunya. Nah, yang pasti secara fisik kamu bisa mengomentari tentang hal yang menarik atau tidak dari buku tersebut. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD di grup. Kemudian kamu bisa menyalinnya atau kamu unduh atau bahkan kamu juga bisa mengkreasikan LKPD yang sudah Ibu buat dengan sesuai dan kemampuan kamu untuk mengerjakan tugasnya. Ibu juga akan melampirkan LKPD tersebut di dalam video ini, bisa kamu lihat dan bisa kamu kreasikan ya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak, kerjakan dengan baik ya dan dengan jujur. Berikut Ibu lampirkan LKPD-nya, perhatikan setiap bagian yang harus diisi. Nah, bagian yang diberikan tanda titik-titik itu harus diberikan jawaban sesuai dengan contoh yang sudah diberikan dalam materi. Terus semangat walau belajarnya di rumah ya. Ingat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, terus saling mendukung walaupun tidak bertemu, dan saling mendoakan agar semuanya segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati.